pemirsa, kembali lagi bersama saya Konita Nursabila dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Malam ini saya akan berdiskusi tentang mutasi virus COVID-19 dan vaksin dari COVID-19. Bersama narasumber saya, rekan saya sendiri, yaitu Idewa Putu Bisanawi Kananda, mahasiswa dari Fakultas FMIPA UI jurusan Biologi. Ya. Apa kabarnya, Nanda? Wah, malam Konita, kabar saya hari ini baik. Terima kasih sudah menanyakan. Gimana kabarnya Konita sendiri? Alhamdulillah, saya baik sampai saat ini. Sehat, Nan? Sehat. Pada akhir-akhir ini, saya sering mendengar berita atau membaca berita artikel terbaru dari CNN Indonesia, Detik Health, dan CNBN Indonesia tentang COVID-19 yang bermutasi. Sedang ramai dibincangkan kasus mutasi yang pertama kali dilaporkan oleh Inggris, tapi sekarang sudah menyebar di 18 negara di dunia. 5 diantaranya adalah Asia. Indonesia seharusnya lebih waspada ya, karena bisa aja virus ini sudah mulai menjangkiti di Indonesia. Gejala yang ditimbulkan dari mutasi COVID-19 ini semakin bervariasi, tidak seperti pada awal mula COVID dari Wuhan itu gejalanya seperti flu atau seperti ISPA. Sekarang sudah ada gejala baru seperti diare, penyakit kulit, nyeri otot, bahkan sakit kepala pun bisa menjadi salah satu ciri dari terjangkitnya virus COVID-19 ini. Dan di beberapa artikel juga disebutkan bahwa virus ini 70% lebih mudah menular daripada sebelum dia bermutasi. Apakah benar demikian adanya? Dan mengapa virus ini bisa bermutasi secepat ini, hanya dalam hitungan bulan? Jadi untuk jawabannya tadi pertanyaannya, kenapa COVID-19 itu bisa bermutasi sampai secepat ini? Gimana sih? Sama kok apa benar gejala-gejalanya itu nggak cuma ISPA atau pneumonia aja? Ya itu untuk gejala itu benar. Benar kalau COVID-19 secara lebih detail virus SARS-CoV-2 itu bisa menimbulkan banyak jenis gejala, nggak cuma spesifik ISPA aja. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Dari artikel yang saya baca sih, untuk misalnya kita ambil gejalanya adalah gejala diare. Gejala diare itu nggak terlalu prevalen, nggak terlalu banyak terjadi, tapi dia itu cukup sering terjadi. Maksudnya nggak terlalu sering terjadi seperti gejala dari pneumonia, sesak napas, sama ISPA. Nah, kenapa sih dia bisa kayak gitu? Kita itu harus ngelihat struktur si virus COVID-19-nya ini. Nah, virus COVID-19 ini kan bentuknya, kalau lihat di ilustrasi, itu dia bentuknya kayak bola. Terus dia punya kayak seperti kayak bulu babi, ada tajam-tajamnya gitu. Nah, itu namanya adalah penusuk proteinnya. Nah, di sana itu, di struktur penusuknya itu, dia itu menusuk ke protein dari sel-sel yang ada di tubuh manusia. Nah, karena sebagian besar iya benar. Inti bekerjanya begitu. Dia punya penusuknya itu bisa menginfeksi ke sel-sel di tubuh manusia itu. Nah, karena konsentrasinya kayak gitu, jadi secara teoritis emang COVID-19 itu bisa menyerang bagian tubuh mana aja, karena hampir sebagian besar bagian tubuh kita itu kan ada unsur proteinnya. Apalagi kalau misalnya, kenapa sih bisa diare itu? Karena ternyata si virus COVID-19 ini bisa menginfeksi enzim yang nyampe ke pencernaan. Itu jadinya. Nah, intinya dia nggak bisa hanya spesifik gejalanya seperti pneumonia atau ISPA aja. Nah, kenapa sih
si si COVID-19 itu bisa bermutasi secepat ini? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah setiap makhluk hidup itu sebenarnya bermutasi. Cuma yang perlu kita ketahui adalah ini adalah virus. Virus itu dia bisa bereplikasi, menggandakan diri dalam waktu yang cepat. Jadi makin banyak virusnya itu kan jadi lebih apa namanya uh, lebih banyak korbannya. Kalau kita lihat strain yang baru ini, dia menginfeksi 70%, ya 70%, misalnya 70% dari 10 orang kan cuma 7 aja. Tapi kalau kita 70% dikali dengan 1000 virus, total virus corona, berarti kan dia bakal jadi 700 gitu. Jadinya karena mutasinya emang alami, karena semua makhluk hidup itu juga bermutasi. Cuma karena dia cepat, makanya dia bisa berbahaya. Nah, kenapa sih? Kenapa dia lebih cepat mutasinya? Nah, kita ambil contoh dulu nih. Misalnya kayak kasus yang kemarin, SARS sama MERS. Itu kan SARS sama MERS kan secara basic penyebabnya virus yang sama-sama keluarga virus corona. Nah, yang membedakannya antara SARS sama MERS ini, itu dia cara penularannya. Kalau SARS sama MERS itu, dia itu virusnya tidak bersifat presimptomatik. Apa sih presimptomatik itu? Jadi sebelum muncul gejala, dia itu nggak akan sakit dulu, gitu, nggak akan menjangkiti yang lain. Sedangkan kalau COVID-19 kan ada istilah carrier. Jadi kita membawa aja, kitanya sehat-sehat, orang lain bisa ketular. Jadinya penyebarannya bakal lebih cepat. Itu intinya. Oke, baik. Lalu apa saja sih faktor penyebab virus itu bermutasi? Iya, untuk mutasi sebenarnya sih faktor-faktor yang mendukung itu untuk mutasi sendiri itu alami ya, alami secara acak. Mutasi itu sifatnya acak, jadi kita nggak tahu kapan, kemungkinannya berapa, tapi itu pasti akan terjadi pada kejadian yang jarang. Nah, pada virus COVID ini, sejauh yang saya baca atau sejauh update dari lembaga-lembaga yang meneliti virus COVID-19 itu, dia itu bermutasi itu banyak, sebenarnya 2 kali sehari. Cuma salah satu mutasi yang paling diperhatikan oleh ilmuwan itu adalah mutasi D461. Apa sih mutasi yang itu? Mutasinya itu intinya terjadi pada gen yang mengatur si penusuk proteinnya itu, penusuk selnya itu. Nah, mutasinya ini menyebabkan dia lebih penusuk protein selnya ini dia lebih fleksibel. Dia bisa menusuk ke lebih banyak variasi sel dibandingkan sebelumnya. Jadi kemungkinan transmisinya akan lebih banyak. Nah, apa sih bisa muncul dari muncul mutasi ini? Khusus untuk COVID sendiri, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa si COVID ini muncul dari mengalami mutasi akibat seleksi alam. Jadi kan bermula paling awal itu dari Cina. Itu strain paling awal yang paling pertama diketahui yaitu strain L. Itu dia karena terus dibawa sama orang-orang kan, orang-orang yang bermigrasi, jalan-jalan, berwisata, itu tentunya dia harus mengadaptasikan diri supaya dia bisa menyesuaikan keadaan orang-orang itu. Jadi basically seleksi alam sama perpindahan orang-orang terus orang-orang itu berpindah misalnya dari Cina ke Eropa, terus dari orang itu begitu di Eropa menjangkiti ke keluarga lainnya karena secara geografis, secara cuaca dan secara imun
gaya hidup orang Eropa dan Cina itu berbeda, dia harus bermutasi untuk bertahan hidup, seleksi alam jadinya gitu pada dasarnya. Oke, baik. Jika virus tersebut bermutasi secepat itu karena faktor alami dan bahkan mungkin setiap harinya terus bermutasi menyesuaikan dengan keadaan, apakah vaksin yang mulai beredar di seluruh dunia seperti di Indonesia ini ampuh atau dapat bekerja dengan baik walaupun virusnya akan terus bermutasi? Ya, pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan, yang banyak di-concern orang-orang ya. Jadi, untuk hal pertama yang ketahui mungkin, saya tidak mengetahui semua metode manufaktur vaksin di dunia yang menggunakan metode apa aja sih yang bisa yang dibuat untuk menyembuhkan, mencegah COVID-19. Tapi secara garis besar itu ada 3 metode. Metode pertama itu metode menggunakan DNA plasmid. Menggunakan plasmid DNA yang di dalamnya berisi virus SARS-CoV-2, kemudian nanti akan diinjeksikan ke tubuh manusia. Ini lumayan sering, terutama dari manufaktur Amerika Serikat. Nah, dia itu sebenarnya kelebihannya adalah cukup cepat, cuma kekurangannya dia itu agak susah menembus sel. Kemudian yang kedua ada dengan lipid, hostnya, pembungkusnya itu dengan lipid di dalamnya isi virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Nah, itu dia kelebihannya tentu saja lipid atau lemak itu kan dia lebih bisa masuk ke sel-sel manusia lebih gampang. Jadinya dia itu bisa menyeluruh. Yang ketiga itu metodenya adalah dengan menggunakan host dari virus adenovirus. Adenovirus yang menyebabkan influenza itu. Nah, itu sebagai medianya, kemudian akan diinjeksi ke tubuh manusia. Nah, tapi itu memiliki banyak kekurangan, kayak takutnya si adenovirus ini malah justru balik ngelawan, dia malah bereplikasi, terus malah menginfeksi. Nah, tapi dari ketiga metode pembuatan vaksin secara garis besar ini, yang banyak digunakan di dunia, itu kita perlu mengetahui bahwa cara kerja vaksin itu yang paling utama adalah dia adalah untuk merangsang antigen di dalam sistem imun kita supaya dia mengenali bahwa ini adalah virus baru. Mengenali virus baru ini dan mengalahkannya. Makanya itu supaya dia bisa sekaligus kenal dengan virusnya, sekaligus dia bisa mengalahkan, makanya virus COVID-19 itu perlu dilemahkan supaya dia kenal dan cukup kuat untuk dikalahkan sama sistem imun kita, sama-sama limfosit, sel T atau yang lain-lain. Nah, sistem imun kita ini dia itu cara kerjanya itu tidak spesifik hanya menyerang satu bagian virus saja atau satu bagian tubuh virus atau satu model virus. Dia akan mencoba menyerang semua perubahan struktural kecil yang ada di virus yang baru itu. Nah, sejauh ini sih makanya itu sebenarnya tergantung dari mutasi yang terjadi pada si COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini yang paling jauh, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dia cuma bermutasi di penusuk proteinnya. Dia jadi lebih beragam, bisa menginfeksi sel dengan jenis yang lebih beragam daripada tipe yang dia belum bermutasi atau yang original. Jadi kalau sampai sejauh ini
vaksin-vaksin yang diproduksi itu bisa untuk menyembuhkan yang mutasi yang sekarang ini. Tapi kan kita nggak tahu kalau mutasinya bakal sampai bagaimana nantinya. Jadi lebih bergantung ke mutasi COVID-19 akan seperti apa. Kalau masih dalam mutasi struktur yang mempengaruhi struktur yang kecil-kecil, yang kayak gitu, yang tidak terlalu berpengaruh besar, nggak apa-apa. Itu masih bisa. Oke. Berarti dalam vaksin ini juga sebenarnya ada batasan tertentu untuk tingkat mutasi virusnya gitu. Iya, benar. Jadi, ya seperti yang tadi dibilang, untuk perubahan struktur virus yang kecil, itu tentu saja vaksin bisa. Tapi kalau misalnya kalau bermutasi terus menjadi resisten terhadap imun, itu mungkin akan nggak bisa, perlu buat vaksin yang model baru lagi. Soalnya yang berubah itu bukan hanya strukturnya aja, itu ada sistem di dalam tubuhnya si virus yang lebih kuat. Oke, baik. Lalu masih dalam perihal vaksin juga, apakah menurut Nanda ini rencana imunisasi vaksin COVID-19 terlalu terburu-buru? Mengingat belum selesainya serangkaian uji klinis pada beberapa vaksin yang sudah dibeli oleh Indonesia, dan apa dampaknya jika vaksin ini belum menyelesaikan semua tahapan uji klinis, tetapi sudah diberikan kepada orang-orang. Terlebih yang pertama kali itu yang diberikan adalah para tenaga kesehatan. Bukankah ini sangat beresiko gitu? Karena mereka yang berada di garis terdepan untuk menangani para pasien. Ya, jadi emang benar ya, masih banyak vaksin yang diproduksi atau yang udah dibeli sama Indonesia ini itu masih ada yang uji tahap 1, uji tahap 2, tahap 3, atau yang udah dicoba ke manusia udah ada juga, tapi mungkin masih dirasa terlalu cepat. Jadi menurut saya ini mungkin agak uh, lumayan beresiko, karena ya memang vaksin itu kalau belum memang benar-benar teruji ke manusia, uh, itu dampaknya bisa justru si vaksin ini kan ya dia sebenarnya virus yang dilemahkan. Jadi kalau emang belum teruji secara klinis, memang vaksin ini bisa dikalahkan oleh sistem imun manusia, ya justru dia akan, yang divaksin ini justru akan dari dampak yang paling rendah, mungkin hanya alergi atau sakit, atau ya yang paling pasti yang paling parah ya bakal kena COVID itu sendiri dari vaksinnya, karena dari virus yang dilemahkan belum diuji klinis, ternyata belum diuji klinis, terus ternyata virusnya itu tidak bisa dikalahkan oleh sistem imun, malah menginfeksi ke si penerima vaksin ini. Jadinya emang uji pada manusia itu, atau uji yang lengkap sampai tahap selesai itu sebenarnya sangat disarankan kepada uh, negara-negara yang ingin membeli vaksin. Soalnya dari hasil uh, klinik hasil uji klinis si vaksin ini, kita bisa mengetahui kalau apakah vaksin ini benar-benar aman untuk dipakai tanpa efek samping atau apa, atau mungkin bisa dipakai tapi memiliki efek samping bagi orang-orang yang dengan keadaan tertentu, atau mungkin benar-benar masih berbahaya begitu. Jadi yang benar-benar perlu diperhatikan itu ya justru hasil uji klinisnya ya. Jadi ini sebenarnya kurang disarankan untuk dilakukan kalau yang sangat buru-buru seperti ini sebenarnya. Baik. Tapi kalau misalkan vaksin ini dilanjutkan sampai selesai uji klinisnya untuk benar-benar final, biar meminimalisir
hal-hal yang tidak diinginkan, tapi keadaan di dunia ini tuh semakin parah. Jadi karena vaksinnya belum ada, belum bisa diberikan, sementara, para yang terjangkit COVID-19 ini semakin tinggi dan kan semakin berbahaya, bisa-bisa populasi manusia terancam lama-lama kalau seperti ini. Dan apakah lebih baik, diberikan vaksin yang belum selesai tahapan uji klinisnya atau terus menunggu gitu? Sebenarnya untuk kayak gitu emang dilema sebenarnya. Kalau kita kan juga tahu kalau sebenarnya pemerintah cepat-cepat membeli itu supaya keadaan tidak makin memburuk gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari pendapat saya sendiri, kita lebih baik apa namanya, lebih baik menunggu sampai selesai karena eh, karena memang yang lebih penting itu justru ya hasilnya gitu, hasil dari uji klinisnya. Kalau emang kita cepet-cepet beli vaksin tapi ternyata vaksinnya justru malah apa namanya malah berbalik nyerang, malah menginfeksi orang-orang yang menerima vaksin, kan jadinya kayak agak sia-sia juga kita cepat-cepat membeli. Kita dengan penelitian sampai update saat ini, sebenarnya virus COVID-19 itu sama kayak virus lainnya ya, kan virus itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat fragile, yang sangat apa namanya, yang sangat rentan terhadap keadaan luar. Jadi kalau misalnya aja kita patuh pada protokol kesehatan itu ya kita akan baik-baik saja sampai apa namanya vaksinnya ya benar-benar selesai uji klinis gitu. Ya karena dari dasarnya juga virus itu juga kalaupun bermutasi, mungkin mutasinya kemungkinan terburuk ya akan resisten terhadap imun. Tapi itu juga harus dibikin vaksin baru itu sudah bisa apa namanya menggunakan model yang lama, tinggal lebih dikembangkan lagi saja gitu. Jadi sebenarnya dengan keadaan kita yang sekarang, dengan lockdown, PSBB, dengan protokol kesehatan, itu untuk mutasi-mutasi yang ada, mutasi-mutasi yang ada sampai sekarang itu sudah cukup sampai mungkin menunggu hasil uji klinis si virus ini apa namanya selesai gitu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu sih. Tapi juga sebenarnya alasan mereka pemerintah itu beli vaksin juga nggak masuk akal banget juga. Emang mereka ingin keadaan pulih secepatnya, jadi ya mereka beli cepat-cepat. Tapi sebenarnya menurut saya agak kurang aman aja sih. Gitu. Oke. Iya, dengan keadaan yang seperti ini memang banyak dilemanya sebenarnya. Iya, benar. Apalagi, eee, dengan virus yang terus bermutasi ini, apakah protokol kesehatan 3M itu masih cukup ampuh untuk mencegah seseorang terjangkit virus? Mengingat di negara Mm-mm. kita memang tidak pernah ada lockdown resmi ya, hanya ada PSBB. Hmm. Ya, sebenarnya apa namanya protokol kesehatan kita kan yang paling ini apa namanya adalah 3M ya. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang tiga itu. Nah, yang sering dilupakan oleh warga masyarakat Indonesia itu bahwa sebenarnya dengan melakukan 3 protokol ini saja sebenarnya masih belum terlalu aman gitu loh. Nggak ada jaminan bahwa dengan melakukan 3M ini aja kita itu akan selamat dari infeksi virus COVID-19. Nah, justru sebenarnya 3M ini hanyalah anjuran yang diberikan oleh pemerintah sebagai basic dasarnya. Sebenarnya banyak tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan secara mudah apa namanya untuk mencegah virus COVID-19 yang terlupakan karena orang-orang terlalu terpaku dengan si 3M ini. Nah, kayak Mmm, misalnya yang paling sering saya lihat sih di lingkungan sendiri itu adalah habis pergi
tentu saja kita harus sebenarnya ya biar kita aman, itu kita habis pergi, itu kita mandi. Mandi, ya bener-bener mandi, pakai sabun, pakai sampo, semua badan dibersihin. Nah itu kan orang-orang agak, karena dia setelah pergi, pada saat pergi-pergi, mereka mencuci tangan, memakai hand sanitizer, mereka itu merasa sudah cukup, merasa sudah safe dari infeksi COVID-19. Padahal kan ya kalau cuci tangan ya hanya tangan aja, hand sanitizer hanya tangan aja yang apa namanya yang aman dari infeksinya. Sedangkan tubuh-tubuh lain, tangan, kaki atau muka, ya muka kan justru yang paling ini ya, yang paling sering dihinggapi sama virusnya ini tuh agak kurang aman tuh. Apalagi kan sebenarnya juga face shield itu juga enggak masuk ke apa namanya protokol kesehatan. Jadi cuma masker aja kan untuk alat yang disuruh dibawa itu. Iya, Itu pun dengan 3M aja orang-orang masih apa namanya masih kurang patuh, terutama di Indonesia itu. Makanya iya, ya kalau sebenarnya untuk pernyataan 3 protokol kesehatan yang sekarang itu efektif atau enggak sih, ya enggak. Soalnya juga selain emang gara-gara protokol kesehatan 3M itu masyarakat terlalu terpaku sama sama 3M itu, sama emang dengan 3M itu aja orang masih nggak patuh gitu. Jadi nggak efektif. iya. Yang saya lihat juga hanya di awal ya masyarakat benar-benar aware sama virus baru ini. Kayak di Wah, awal tuh semua orang berbondong-bondong membeli masker, membeli hand wah, sanitizer, bahkan sampai ada tutorial membuat hand sanitizer, wah, konveksi-konveksi iya masker benar. kain laris di mana-mana gitu. Tapi semakin ke sini orang semakin entah mungkin mereka sudah lelah atau sudah bosan. Dulu juga sempat lama ya, semuanya dirumahkan, WFH, tidak banyak kegiatan di luar. Tapi Ya, sekarang sudah hampir seperti normal lagi gitu. Padahal, kurva COVID-19 di Indonesia tuh bahkan semakin naik, nggak pernah turun setiap hmm, harinya. ya. Jadi menurut saya itu buat metode yang efektif sebenarnya datang dari pemerintahnya sendiri gitu. Kayak memang dari cara-cara yang saya lihat sih, kalau menyarankan ke masyarakat itu agak susah juga, kan nggak mungkin semuanya akan mematuhi karena satu hal dan yang lain. Nah, mungkin kita Iya, bisa mencontoh kayak Korea Selatan. Gitu. Korea Selatan kan dia sebenarnya dari awal, dari semenjak kasus pertama, dia itu udah langsung mengisolasi orang yang terinfeksi. Nah, terus dia ditanyain, dia sudah selama 2 minggu terakhir, dia berkontak dengan siapa saja. Nah, dari informasi itu dia rumah sakit bisa paling nggak ya walau nggak semua bisa di trace ya bisa tahu lah paling nggak dia dalam 2 minggu itu ketemu siapa aja yang ada kemungkinan terinfeksi. Tuh. Sebenarnya yang kayak gitu itu ada cara yang lebih efektif. Apalagi kalau dilakukan di awal itu tentu saja efektif. Tapi ya udah sudah gas. terjadi seperti ini, gitu kan. Iya, tuh. Ini juga masih banyak Masih banyak orang yang menganggap COVID itu nggak ada, padahal sudah banyak bukti nyatanya di sekitar mereka. Ya baik, menurut saya cukup untuk diskusi malam ini. Terima kasih banyak Nanda atas waktunya. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Ya, selamat malam juga Konita. Sama-sama. Tetap sehat ya.